Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membuat video tentang lab 4.2.3 yang ada di Netaket IoT yang berjudul Design a Prototype of an AI Application. Jadi di sini kita akan mendesain sebuah prototipe yang dia itu prototipe dari AI. Nah, kalau kita baca di sini, kita di bagian instruction sini di part 1, consider an IoT application with AI slash ML teknologi. AI itu artificial intelligence, sedangkan ML itu machine learning. Jadi mereka tuh kayak yang analisa sama yang buat keputusannya tuh ada di mereka. Lalu di bagian ini kita akan membuat list fungsi dan juga fitur dari smart home thermostat. Smart home thermostat itu adalah alat pengukur suhu otomatis dan device yang bisa mengontrol dengan kapabilitasnya dari dirinya sendiri, kayak dia ini bisa bekerja sendiri gitu loh. Nah, terus kita akan membuat daftar fitur dan juga fungsi dari device tersebut yang kita inginkan. Kayak alat pengukur suhu otomatis ini, yang kita inginkan tuh apa fiturnya yang ada di dalam situ, apa aja. Langsung aja kita jawab. Mungkin saya pengen alat itu bisa menghidupkan dan mematikan otomatis. Jadi misal kalau nggak terpakai gitu atau nggak ada orang di dalam rumah tersebut, ya otomatis mati. Berarti kedua itu mendeteksi jumlah orang yang ada di rumah tersebut, sehingga dia tuh bisa menyesuaikan gitu. Kalau cuma satu orang berarti yang pas tuh berapa, dan dia bakal ngambil data dari orang tersebut. Biasanya dia pakai suhu di rumah tuh berapa. Lalu kedua itu otomatis, lalu mendeteksi jumlah orang yang ada di rumah tersebut, lalu menentukan suhu secara otomatis, lalu bisa di remote dari jarak jauh. Jadi misal kita mau balik nih, mau pulang nih dari kerja gitu, kita misal perangkat tersebut tuh terhubung ke HP, jadi kita tinggal kayak hidupkan AC dan segala macamnya. Berarti terhubung ke perangkat rumah seperti jendela, pintu nggak usah deh, kipas, AC, dah. Jadi seperti itu ya. Jadi misal suhunya sangat panas, dia akan membuka ventilasi dan lain sebagainya. Dan ini fungsi-fungsi yang kita inginkan dari si fitur dan fungsi yang ada di dalam device thermostat tersebut. Lalu kita akan membuat daftar faktor yang bisa mempengaruhi dari si temperaturnya tadi. Mungkin dari yang pertama itu cuaca ya. Cuaca itu pasti bisa mempengaruhi dari suhu, karena kalau mendung pasti suhunya bakalan turun, dan kalau panas suhunya bakalan naik. Cuaca, lalu intensitas cahaya yang masuk
yang masuk ke rumah ya. Jadi kalau banyaknya cahaya matahari yang masuk ke rumah, otomatis rumah kan jadi panas tuh. Jadi dia bisa ngambil keputusan mau diturunin pasti suhunya gitu. Kalau masih pagi kan, misal kayak pagi-pagi belum ada cahaya yang masuk dan dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jumlah orang juga bisa mempengaruhi. Jumlah orang yang ada di dalam rumah tuh bisa mempengaruhi, karena semakin banyak orang di dalam rumah itu semakin sumpek gitu, gerah gitu bawaannya. Setelah itu kelembapan udara juga mempengaruhi, dan aktivitas pengguna juga bisa mempengaruhi dari suhu tersebut. Aktivitas penghuni. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat daftar bagaimana sih smart device ini bisa mengambil informasi tentang faktor itu tersebut gitu. Jadi sudah pasti kita akan menggunakan sensor pada si smart device tadi, yang dimana kalau pertama itu sensor cuaca, mungkin kita bisa pakai sensor data cuaca terkini, kita bisa masukkan di alat tersebut, perangkat tersebut. Lalu sensor cahaya untuk mengetahui intensitas cahaya yang masuk, lalu kamera, jadi dia bisa men-tracking jumlah orang sekaligus aktivitas penghuni yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu kelembapan udara itu sensor kelembapan udara bisa juga. Dan cukup ya, mungkin kalau ada yang masih bisa tambahkan saja. Lalu selanjutnya kita ke part 2, desain komponen required for an IoT application with AI atau ML teknologi. Jadi di bagian ini kita akan mengeksplor dan mendesain fungsi dari komponen kuncinya yang dibutuhkan oleh smart thermostat atau control tadi. Jadi apa nih komponen kunci yang harus ada di dalam smart thermostat tadi gitu. Mungkin yang pertama, sensor itu harus ada ya, untuk dia mengambil data-data dari keadaan kondisi terkini dari si smart home tadi. Sensor cahaya, lalu sensor kelembapan, lalu tak lupa kamera juga untuk men-tracking seperti kamera CCTV dan lain sebagainya. Lalu data, lalu di sini mungkin kita bisa kasih mungkin di sini kita bisa kasih power supply-nya ya, buat daya dari si ini tersebut. Lalu penyimpanannya, jangan lupa penyimpanan data tersebut kita akan menggunakan cloud. Lalu kita butuhkan AI atau machine learning tadi untuk membuat keputusan. Dan tak lupa aktuator seperti AC, lalu jendela, lalu kipas angin kayak kipas gitu. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat daftar proses dan operasi dari termostat atau controller tadi gitu. Oh, ini kita tambahin smartphone di sini buat remote jarak jauh. Ya, benar. Setelah itu mungkin prosesnya itu operasinya tuh mungkin di sini si pertama sensor akan mengambil data gitu ya. Lalu 2, data dikirim ke cloud atau penyimpanan. Nah, di dalam cloud itu AI atau machine learning akan
menganalisa dan membuat keputusan. Setelah itu terakhir, aktuator akan menjalankan hasil keputusan. Setelah keputusan dibuat, AI akan menjalankan aktuator sesuai dengan keputusannya. Mungkin gitu ya. Jadi alurnya yang pertama tuh kayak sensor akan mengambil data, lalu data dikirim ke cloud, lalu AI atau ML tersebut akan menganalisa dan membuat keputusan, dan selanjutnya AI akan menjalankan aktuator sesuai dengan keputusannya gitu. Lanjut di sini part 3, describe the process and operation for the IoT application with a flowchart. Jadi di sini kita akan mendeskripsikan proses dan operasi dari IoT tersebut dengan flowchart gitu. Using a flowchart, describe how data is communicated to the AI/ML application in the cloud computing and process. Mungkin bisa langsung saja kita buat flowchartnya yang bisa ngedeskripsi bagaimana data tersebut diambil, dikolesi, lalu dikomunikasikan dengan AI atau ML application yang ada di cloud computing, lalu diproses gitu. Mungkin kita bisa langsung buka Word-nya. Nah, kita blank dokumen ya. Ke draw. Nah, jadi di sini mungkin kita insert aja, insert. Di sini 1, lalu kita buat 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita buat garis gini dulu. Nyambung udah nih. Ini artinya terhubung ya, saling terhubung gitu. Lalu kita add text, mungkin kita akan taruh sensor. Lalu di sini itu cloud. Lalu di sini tuh ada AI atau machine learning-nya. Lalu di sini tuh kita rapikan dulu. Rapikan dulu sebentar. Nah, setelah kita rapikan, mungkin flowchart sederhana itu sepertinya operasinya yang sudah yang sudah saya bilang di soal sebelumnya, yaitu sensor bakal ngambil data. Kayak sensor yang di dalam ini ada sensor kelembaban, lalu sensor intensitas cahaya, lalu sensor kamera tadi untuk tracking berapa jumlah orangnya. Nanti akan diambil pakai sensor data-data tersebut, lalu dikirim ke cloud, yang dimana di cloud ini dia tempat data-data itu dikirim ya. Lalu di dalam cloud ini akan ada AI dan juga ML yang akan menganalisa dan membuat keputusan dari data-data yang dikirim oleh sensor tadi. Setelah itu AI akan membuat keputusan di mana dia akan menggerakkan aktuator. Aktuator ini seperti AC yang dari dalamnya itu AC, jendela, kipas angin, ya pemanas ruangan dan lain sebagainya. Dia akan menyala sesuai dengan keputusan yang ada di AI atau ML tadi. Gitu.
Kurang lebih cara flowchart sederhananya seperti ini ya. Lalu selanjutnya use flowchart to illustrate the general operation dari smart thermostat control. Jadi kita akan membuat flowchart di mana flowchart tersebut akan mengilustrasikan operasi dari semuanya, dari semua operasi yang ada di thermostat controller gitu. Di sini saya sudah membuat flowchart tersebut. Nah, saya sudah buat nih. Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini flowchartnya. Jadi saya membuatnya itu Anda memutuskan menggunakan termostat pintar. Lalu jika iya maka mulai pengoperasian. Lalu apakah suhu saat ini lebih rendah dari suhu yang diatur? Dia akan sensor akan mengambil data tersebut lalu mengirimkan ke cloudnya gitu. Kayak kalau iya berarti di cloud tersebut AI akan menyalakan pemanas. Nah, kalau enggak AI bakal menanyakan menanyakan lagi. Kan ini kan apakah suhu saat ini lebih rendah dari suhu yang diatur. AI akan menanyakan AI akan mengambil data apakah suhu saat ini lebih tinggi dari suhu yang diatur gitu. Kalau iya berarti nyalakan pendingin, kebalikannya ya. Kalau tidak berarti tetap dalam mode siaga. Lalu dia akan memonitoring, sensor akan terus menerus memonitoring kondisi yang ada di dalam rumah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada reflection, yaitu which component provides the brain power for the learning and then adjusting accordingly. Sudah pasti ini AI ya, komponen yang jadi otaknya dari sebuah device itu ya pasti AI, karena dia bakal membuat keputusan atau dia bakal menganalisa data-data yang dikirim oleh sensor ke cloud tadi. Tuh. Apakah kamu pikir ayat yang lain device? Can you think of other IoT device that will run over time? Ya, menurut saya IoT tersebut bakal bisa belajar setiap waktu dan melakukan improvisasi terhadap operasi yang dia miliki gitu. Karena dia kan ada dipasangin AI tuh, jadi dia bisa belajar bagaimana data-data yang biasa bagaimana perilaku yang bisa dilakukan oleh si usernya, bagaimana jadi dia bisa membuat keputusan lalu belajar dari data-data tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kan benar kan tuh jawabannya. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.